pertama, dasar kegiatan pada hari ini yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Yang kedua, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 33-303-MKP-2004 tentang museum. Ketiga, dokumen perubahan anggaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tahun 2014. Yang keempat, program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tahun anggaran 2014. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah melestarikan bukti-bukti otentik mengenai catatan sejarah kebudayaan, khususnya kebudayaan di Kerajaan Singasari. Yang kedua, menjadikan Kabupaten Malang sebagai unggulan pariwisata budaya. Saya merasa terhormat boleh menjadi bagian yang penting di dalam pelestarian sejarah. Karena terkadang orang mau pun, Pak, tidak punya kesempatan. Mungkin tidak diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh keadaannya. Tapi hari ini, syukur Alhamdulillah, bersama-sama dengan orang-orang yang berbeban dan Bapak Bupati yang begitu concern dengan pengembangan budaya ini, museum yang ditunggu-tunggu sejak tahun 2007. Notabene Pak Pur itu minta di Hotel Regent itu jam setengah 11 malam. Saya juga terharu, Pak. Kepala dinas bisa datang setengah 11 malam itu saya suruh nunggu karena waktu itu saya masih kental Amerikanya, masih kental Cinonya, Pak. Jadi ya wis nek gelem ketemu aku mari mantun jam setengah 11. Ditunggui, Pak, setengah 11 untuk minta 1000 meter yang pertama. Dan setelah sekian tahun saya berbahagia apa yang kita yakini, apa niat baik yang sudah kita awali diberikan ridho dan diberikan berkat dari Yang Kuasa. Hari ini saya berterima kasih karena diberikan kesempatan itu, Pak, menjadi satu bagian yang penting. Dan semoga semua itikat yang kita lakukan untuk pengembangan budaya, pariwisata maupun pelestarian boleh mendapatkan berkat dan lindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mendengarkan laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta juga sambutan dari Pak David sebagai owner dari Singasari Residen. Berarti kita sudah memahami tentunya sedikit gambaran mengapa kemudian ada museum di sini. Bahwa kita ketahui memang pada saat sekarang ini Singosari hanya tinggal nama. Tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana membayangkan situasi Singosari pada zaman itu. Kalaupun ada sekarang masih berbentuk candi dan beberapa situs-situs yang tentunya sulit menggambarkan karena di situ narasinya belum tentu semua orang bisa membacanya karena menggunakan huruf Sanskerta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya dengan nantinya berdiri museum itu, maka akan lebih lengkap lagi nanti memaparkan tentang Singosari dengan segala kejayaannya, yang itu tentunya nanti akan memotivasi anak-anak kita ataupun siapapun yang datang ke sini, mereka tentunya tidak akan lagi minder dan lain sebagainya melihat kejayaan dari kebudayaan asing yang sering kita tonton di televisi maupun baca di berbagai macam koran, bahkan buku-buku traveling. Tetapi nanti mereka menjadi bangga manakala kemudian mengerti Singosari pada waktu itu dengan melihat peninggalannya, meskipun ada yang asli ataupun yang replikanya, maupun juga narasi-narasi yang nanti akan digambarkan sekaligus audio visualnya yang nanti akan juga disajikan di dalam museum ini. Tadi saya mendapatkan pertanyaan dari wartawan, mengapa kemudian harus didirikan di Singasari Residen? Yang pertama, karena kita mendapatkan tanah hibah dari Singosari Residen sebesar 2000 meter persegi. Yang kedua, Singosari itu ya di Singosari ini, Kerajaan Singosari itu dulu ya ada di Kecamatan Singosari ini. Ya, dan yang ketiga tentunya tempat ini strategis.
ya, merupakan lintas jalan provinsi, tidak terlalu jauh dari nantinya apakah jalan yang sekarang ini ataupun nanti ada jalan tol. Bahkan kita pemerintah Kota Malang juga akan menjadikan jalan di depan ini sebagai jalan salah satu penghubung antara Singosari Lawang ini dengan Kota Batu dan Kecamatan Karangposo. Sehingga tentunya Singosari, tempatnya kita tuh membangun museum sekarang ini adalah menjadi tempat yang betul-betul gampang diakses oleh siapapun yang ingin tahu tentang Singosari. Pada hari ini saya tentunya meresmikan secara lisan untuk peletakan batu pertamanya dan doanya nanti itu setelah lebih dari jam 1 ya. Karena nanti yang akan dibangun ini adalah tempat akan menempatkan benda-benda sakral, maka kita harus hukumi juga budaya Jawa. Budaya Jawa itu mengenal satu suro, mengenal satu Muharram ya. Jadi hari Jumat karena ini masih masuk di dalam tahun Abuge sekarang ini, maka Jumatnya merupakan Taliwangke. Taliwangke, tapi nanti kalau sudah lengser jam 1 itu sudah masuk tanggal berikutnya. Jadi pagi ini kami mohon izin Pak Danlanut, Pak Udi, Pak Danlalas dan Pak Dadim semuanya yang hadir bahwa kami meresmikan secara lisan, tapi doa motong tumpeng pemesan nanti biar diwakili oleh Pak Sekda, Pak David dan teman-teman dari Dinas Pariwisata beserta dengan rombongan dari Ciputra. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Museum Singosari dengan resmi saya nyatakan dimulai kegiatan pembangunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, peresmian untuk pelaksanaan pembangunan tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati jam 9.30. Tapi pelaksanaan batu pertama baru kita laksanakan pada hari ini, pada jam sekarang jam 13.00. Setelah itu saya sampaikan mudah-mudahan nanti mari kita bersama, mudah-mudahan peletakan batu pertama itu diikuti dengan batu-batu yang lain sehingga berdiri museum yang ada di Singosari Residen ini dan bisa bermanfaat kepada masyarakat khususnya di Singosari dan Kabupaten Malang pada umumnya. Terima kasih.